Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan obrolan kita mengenai peristiwa, hikmah di balik peristiwa, hikmah dari sebuah peristiwa dan hikmah dari sebuah cerita. Alasannya kemarin sebagaimana saya sebutkan bahwa alasannya karena ada dai-dai yang terkenal yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada perang Iran sama Amerika dan Israel itu semua apapun hasilnya itu merugikan muslimin. Nah, saya ingin meluruskan itu karena menurut saya kok bahasanya aneh, seharusnya nggak seperti itu. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih redaksinya adalah sungguh menakjubkan pada keadaannya seorang muslimin, yaitu seluruhnya itu baik. Ketika dia mendapat kemenangan, kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Ketika dia mendapat musibah atau kekalahan atau kejelekan atau yang menyesakkan dadanya gitu kan, maka dia bersabar gitu. Dan itu juga baik baginya. Maka sangat aneh kalau misalnya ada yang mengatakan dai-dai itu mengatakan bahwa apapun yang terjadi di Iran itu merugikan muslimin ya. Sebagaimana saya kemarin juga cerita tentang perjanjian Hudaybiyah gitu kan, yang isinya konotasi isinya itu dianggap merugikan muslimin, tapi ternyata kan tidak, berdampak baik kepada muslimin. Atau saya juga pernah cerita tentang bagaimana Zaid menjadi budak gitu kan. Itu juga kelihatan kok jelek gitu, baik gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dengan Zaid menjadi seorang budak, maka kita diajari sama Allah bagaimana hukum tentang anak angkat gitu. Bagaimana kita memperlakukan anak angkat. Bagaimana hukum mantan istri anak angkat gitu kan. Sebagaimana proses warisnya anak angkat gitu kan. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak si Zaid itu tidak menjadi budak. Artinya apapun itu yang kejadian pada muslimin itu baik bagi muslimin. Jadi kalau ada yang mengatakan apapun yang terjadi pada perang Iran dan Irak, siapa yang menang itu jelek, berarti dia bukan orang muslim. Karena orang muslim itu, orang mukmin itu adalah segala sesuatunya baik gitu lah. Artinya ya begitulah gitu kan. Harusnya enggak, saya tahu mereka benci sama Syiah, iya, tapi seharusnya enggak gitu. Seharusnya cara berpikir dan cara berpandangnya seorang muslim bahwa apapun yang terjadi itu baik baginya. Contoh ketika kita di perang Badar kita menang, nah, itu baik bagi kita bersyukur mendapat ghanimah rampasan perang gitu kan. Ketika kalah di perang Uhud itu juga baik bagi muslimin. Kenapa? Karena Allah mengambil para syahid, orang-orang yang berjuang mencari syahid gitu kan, mencari menjadi berjihad untuk mati syahid, itu diambilin sama Allah satu-satu, sehingga apapun yang terjadi itu akan baik bagi muslimin. Atau ketika contoh Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, dibuang ke Sulawesi, kalah gitu kan, itu juga baik. Kenapa? Ternyata Allah ingin pengikutnya Pangeran Diponegoro untuk berdakwah di Sulawesi. Ada banyak catatan yang mengatakan bahwa ada masjid-masjid, ada komunitas-komunitas pengikut Pangeran Diponegoro yang di Sulawesi ya kan? Dan berdakwah di situ. Atau misalnya Syekh Yusuf dari Makassar yang ditangkap oleh Belanda, dibuang dia ke
Afrika Selatan gitu kan, ternyata itu baik, kelihatannya kok menyesakkan hati, menyesakkan dada, ternyata baik. Kenapa? Akhirnya Syekh Yusuf bisa berdakwah di Afrika Selatan gitu kan, menjadi pemukanya muslimin di sana gitu kan, menyebarkan agama Islam di sana, sampai Mandela Mandela juga memuji beliau gitu kan. Artinya apapun keadaannya kita harus baik, maka nggak boleh seorang muslim juga berpikir bahwa apapun yang terjadi itu merugikan muslimin, itu salah. Maka kalau dipertanyakanlah ke musliman gitu kan, wah itu dai kondang loh itu yang ngomong, si dai kondang ketika salah ya salah gitu. Harusnya seperti itu. Atau eh, perang perang Jamal gitu antara Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu gitu. Seorang istri Nabi yang dicintai Nabi berperang dengan menantunya Nabi gitu kan. Itu juga baik ternyata. Artinya ada satu pelajaran yang yang bisa diambil dari situ. Allah hendak menunjukkan sesuatu kepada kita. Jadi semuanya itu baik. Oke. Pengen tahu ceritanya? Nanti kita lanjutkan besok ya. Untuk khusus untuk perang Jamal, kenapa kok juga menguntungkan bagi muslimin. Ciao, assalamualaikum.